Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, ibu dosen, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurdina Aidilia Fitri dari kelas SI 08C dengan NIM 1020924098. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum UTS basis data. Presentasi ini akan mencakup pembuatan IRD, relasi model, implementasi, database dengan DDL dan DML, serta proses normalisasi data hingga 2NF. Kemudian yang selanjutnya adalah bab pertama. Bab pertama ini adalah gambaran umum IRD. Kita mulai dari IRD atau Entity Relationship Diagram. IRD adalah gambaran hubungan antar entitas dalam sistem yang akan kita bangun. Dalam sistem ini ada beberapa entitas utama, yaitu yang pertama adalah pasien. Di sini pasien mempunyai nomor antrian yaitu 98. Di dalamnya terdapat data pribadi pasien rumah sakit. Kemudian transaksi. Pasien ini ada ID pasien, nama pasien, dan alamatnya. Kemudian kita masuk ke transaksi pasien nomor 098, mencakup atau mencatat semua transaksi medis pasien seperti ID transaksi, waktu transaksi, dan ID pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah detail transaksi nomor 098, mendetilkan layanan apa saja yang digunakan dalam transaksi. Yaitu yang pertama adalah ID transaksi, ID layanan, kemudian jumlah dan subtotal. Kemudian yang selanjutnya adalah layanan atau kategori layanan nomor antrian 098. Pengelompokan jenis layanan yang pertama adalah ID layanan, kemudian nama layanan, harga, ID kategori, dan ID unit. Yang selanjutnya adalah kategori layanan atau menunjukkan di unit mana layanan tersebut. Ada ID kategori dan nama kategori. Kemudian di unit rumah sakit ada ID unit, kemudian juga ada nama unit. Contohnya seperti seorang pasien bernama kemudian relasinya pasien nomor 098, atributnya ID pasien, nama pasien, alamat. Direlasikan pasien melakukan transaksi pasien, ini salah ketik, mohon maaf, 098 melakukan pemeriksaan. Kemudian pasien, transaksi pasien 98, satu transaksi memiliki satu pasien. Kemudian satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Mohon maaf lagi, ini lupa diganti. Kemudian detail transaksi, atributnya ada ID transaksi, ID layanan, jumlah, dan subtotal. Relasinya yang pertama, satu detail transaksi mengacu ke satu transaksi. Kemudian satu detail transaksi mengacu ke satu layanan ID layanan.
Kemudian ada layanan. Layanan antrian 098 memiliki atribut ID layanan, nama layanan, harga ID kategori, ID unit. Relasi. Yang pertama, layanan memiliki ID kategori yang berisi atau yang berelasi ke kategori layanan. Kemudian layanan digunakan dalam detail transaksi. Mohon maaf, ini salah lagi, 098. Kemudian yang kelima atau yang terakhir adalah kategori layanan. Atributnya memiliki ID kategori, kemudian nama kategori, dan relasinya satu. Satu kategori layanan bisa digunakan oleh banyak layanan. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu adalah relation model. Seperti MySQL ini yang sudah saya buat. Kemudian kita di sini ID unit integer ini seperti ini. ID kategorinya itu memiliki tindakan medis, kedua obat, dan rawat inap. ID unitnya apotik, kemudian laboratorium, kemudian rawat inap, kemudian ada bedah atau operasi bedah. Kemudian di sini ada ID layanan. Di sini ID layanan kita tergantung dapatnya ya. 001 untuk konsultasi dokter gigi harganya 170.000. Acetaminophen adalah seperti paracetamol atau ibuprofen, nama lain dari itu, seharga 12.000. Tes kesehatan untuk jantung dan lain-lain itu 800.000. Kamar kelas satunya 650.000. Operasi ringannya 3.500.000. Kemudian ada ID pasien 200 Vior Jakarta, alamat Jakarta. 201 nama Cates, alamat Manado. 202 Maiden, alamat Jambi. 203 Aidilia Padang. Dan 204 Ariel, alamat Sumatera Selatan. Kemudian ini detail transaksinya. Di sini transaksinya sesuai jam, sesuai aturan. Semua tabel sudah ditetapkan primary key dan forage key-nya untuk menjaga konsistensi data. Kemudian kita lanjut ke bab 3. Implementasi DDL. Selanjutnya kita masuk ke DDL atau Data Definition Language. Dengan DDL kita membuat struktur database dan table. Langkah-langkah antara lainnya adalah membuat database pembayaran sehat 098. Ini. Kemudian membuat tabel seperti kategori layanan ini. Lalu menerapkan primary key dan French key. Kemudian script SQL di mana ya tadi? Oh ini. Membuat seperti ini. Di sini menentukan, di sini ada tindakan medis, obat dan rawat, kemudian table unit, ada apotik, laboratorium, rawat inap dan bedah. Di sini ada nomor ID, konsultasi dokter, dan jumlah harganya dan barangnya. Dan seterusnya sesuai dengan data yang di atas tadi. Kemudian yang keempat adalah bab 4 adalah normalisasi UNF dan
1NF. Kemudian kita melakukan proses normalisasi. Pada UNF atau Unnormalized Form, pada data masih tercampur. Satu baris bisa berisi banyak layanan. 1NF atau First Normal Form mewajibkan setiap kolom berisi satu nilai tunggal saja. Contohnya, dalam satu transaksi ada dua layanan. Maka di 1NF kita pisahkan jadi dua baris transaksi. Tujuannya adalah untuk menghindari pengulangan data dalam satu kelompok dan membuat database lebih rapih. Kemudian di 2NF kita memastikan bahwa semua atribut non-kunci bergantung sepenuhnya pada keseluruhan kunci primer, bukan hanya sebagian. Prosesnya kita memecah data menjadi tabel-tabel baru. Seperti pasien itu ID, namanya, kemudian layanan ada ID, kemudian nama biaya, terus transaksinya, ID waktu pasien, kemudian detail transaksinya seperti ini. ID layanan, jumlah subtotal. Ini membuat database lebih modular. Dan mencegah data rundungan. Kemudian di sini kita menyebutkan, saya lupa, 2NF memastikan bahwa semua data non-kunci sepenuhnya bergantung pada seluruh kunci utama, terutama jika kunci utamanya terdiri dari beberapa kolom. Jika ada data yang hanya bergantung pada sebagian kunci, maka harus dipisahkan ke tabel lain agar lebih struktur dan tidak membingungkan. Kemudian di sini ada tabel pasien, ini ID-nya, ini ada dua orang, yang pertama Arya dan Dina, dan Arya kemudian yang kedua Dina. Kemudian tabel layanan, ini nomor ID layanan, dan di sini ada nama layanan apa saja yang telah terisi, seperti obat acetaminophen, biaya layanannya 24.000, kemudian kamar rawat inapnya 650.000, biaya tindakan medisnya 150.000. Kemudian di sini ada tabel transaksi. ID transaksinya seperti ini dan ID pasiennya seperti ini. Waktu transaksinya berbeda jam. Kemudian tabel detail transaksi, ini ID-nya. Kemudian ini layanan, ID layanannya. Kemudian ini jumlahnya. Dan di sini adalah totalnya. Kemudian kesimpulan atau penutup. Sebagai kesimpulan, kami telah membuat IRD yang jelas, membentuk relasi model dengan tabel-tabel yang saling terhubung. Kemudian saya juga sudah mengimplementasikan struktur database menggunakan DDL dan DML. Kemudian melakukan normalisasi hingga 2NF untuk memastikan efisiensi dan integritas data. Dari sini demikian presentasi dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran tentang pentingnya perancangan basis data yang baik tentang rumah sakit. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu dosen. Saya ucapkan terima kasih lagi
bagi yang sudah mendengarkan dan meringkas pembicaraan saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.